Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, juga waktu yang luang. Jadi masih banyak nikmat Allah yang harus selalu kita syukuri. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan pada manusia terbaik, manusia yang sudah membimbing kita, manusia yang segala sisi kehidupannya itu bisa kita ikuti ya, Rasulullah Muhammad SAW. Baik, di video kali ini insya Allah ini akan jadi video terakhir untuk mata kuliah media penyiaran ya. Ini kali ini kita akan membahas tentang jingle. Jadi jingle untuk edukasi pertanian. Nah, jadi edukasi pertanian itu yang kita maksudkan tidak hanya untuk petani, tapi juga para calon petani dan banyak pakar yang mengatakan bahwa para pemuda itu punya potensi untuk menekuni bidang pertanian karena rata-rata petani kita itu umurnya sudah tidak produktif. Tapi sebenarnya jika dibandingkan dengan negara seperti di Jepang, itu justru sebenarnya rata-rata usianya itu justru petani Indonesia itu lebih muda begitu umurnya. Kenapa? Karena orang Jepang itu kan sekarang kekurangan sumber daya manusia ya, karena mereka para perempuan itu berpendapat bahwa tidak usah memiliki anak begitu. Jadi makanya orang Jepang itu kan anaknya 1, 2 begitu. Tidak sama orang Indonesia bisa 10, 11, 12 ya, terutama untuk orang muslim begitu. Karena anak itu atau keturunan itu adalah sumber daya manusia yang kelak akan dibutuhkan. Jadi sebenarnya sumber daya manusia itu ya, kalau saya sih sependapat dengan bahwa tidak perlu dibatasi, bukan solusi satu-satunya dibatasi, tapi bagaimana menciptakan peluang-peluang kerja di masyarakat. Jadi biarpun misalkan anaknya banyak tetap masih bisa dihidupi, karena krisis manusia itu sebenarnya tidak jauh lebih berbahaya daripada krisis sumber daya alam ya. Karena meskipun sumber daya alamnya canggih, sudah dengan segala teknologi yang maju, tapi kalau tidak ada sumber daya manusia yang bisa menggerakkan itu, maka tidak bisa juga. Jadi misalkan kayak di Jepang, mereka sudah by mesin semua karena tadi itu sumber daya manusianya yang kurang. Dan misalkan kalau yang ahli-ahlinya itu sudah meninggal, tidak ada regenerasi, itu kan berbahaya gitu ya. Oke, jadi sumber daya manusia itu, apalagi sumber daya pertanian, memang harus selalu ada regenerasinya. Secanggih apapun sistem pertanian sebuah negara, kalau sumber daya manusianya tidak diperbaiki, maka tetap saja suatu saat nanti akan tumbang ya. Karena memang kehidupan ini yang paling menopang kan adalah sumber daya manusia sebenarnya. Karena kalau sumber daya manusianya sehat, akalnya bagus, tidak berbuat onar, tidak macam-macam, maka segala sumber daya alam yang sedikit pun itu bisa termanfaatkan dengan baik. Misalnya kayak di Arab Saudi, mereka itu kan punya sumber daya alam cuma minyak ya, tapi bagaimana mereka mengelola itu sehingga menjadi sebuah negara yang ya bisa kita bilang ekonominya luar biasa begitu. Mata uang tidak pernah berubah. Beda kita yang dulu misalkan kayak saya waktu SD bisa beli kue 50 rupiah bisa beli kue, sekarang sudah tidak ada harganya. Kue itu sudah menjadi 1.000 rupiah. Kalau dulu berarti 20 biji, 20 potong kue kita makan dengan harga 1.000. Sekarang harga 1.000 hanya 1 potong kue. Jadi luar biasa, sudah tidak berarti begitu mata uang kita itu semakin merosot. Jadi kemana-mana. Oke, jingle ya. Jadi jingle ini sebenarnya kita akrab dengan jingle ini. Sebenarnya mata kuliah ini tadinya di rancangan
di rencana pembelajaran semester itu saya tidak memasukkan jingle, tapi saya terinspirasi dari diskusi-diskusi ya dengan teman-teman dosen, karena kan begitu ya, saya sebagai orang yang baru mengajar sebenarnya media penyiaran ini, meskipun waktu kuliah saya mengambil mata kuliah ini, namun ilmu itu kan selalu berkembang ya, jadi memang kita meski belajar terus. Nah, dari hasil diskusi jadi ada yang menyarankan anak-anak tuh diajar bikin jingle. Nah, karena kan jingle itu sesuatu yang melekat begitu di hati orang, di ingatan orang yang akan mendengarkan. Kenapa? Karena jingle itu kan pakai musik. Biasanya musik yang bikin orang cepat hafal itu kan biasanya alunan musiknya yang bagus. Jadi pesannya itu disampaikan melalui lagu dan musik seperti itu. Nah, jadi kita dan saya juga mulai cari-cari seperti apa sih jingle ya, karena saya juga belajar ya sebelum mengajar ini seperti apa jingle, kenapa jingle begitu diminati seperti itu. Nah, jadi saya terinspirasi ada beberapa video ya, video mahasiswa Institut Pertanian Bogor itu yang mereka bikin jingle begitu, dan itu keren sekali begitu, kayak ciri khasnya banget pertanian. Nah, terus saya mulai belajar lagi, oh ternyata memang jingle ini dipakai di iklan, kayak iklan sekarang kan, kayak misalkan kayak iklan Indomie seleraku yang itu. Jadi itu namanya jadi yang kayak gitu jingle, pesan bahwa Indomie itu selera untuk semua orang. Jadi kita bisa nyanyi Indomie seleraku, Indomie seleraku, yang kayak gitu kan. Jadi itu lagu, tapi pesannya itu mengajak kita bahwa Indomie itu bisa menjadi selera semua orang seperti itu. Jadi makanya pesan jingle ini juga ternyata diakui bahwa bisa menyampaikan pesan-pesan pertanian gitu. Jadi daripada misalkan teman-teman nonton yang tidak berfaedah, yang tidak mendatangkan manfaat untuk Indonesia, misalkan nih teman-teman kayak youtuber itu kan yang banyak sekali subscribe-nya sampai puluhan juta, terus yang nonton dalam waktu 1 jam bisa berjuta-juta, dan yakinlah ya yang penontonnya misalkan akunnya siapa tuh yang channelnya misalkan Atta yang lagi viral nih, itu kan luar biasa. Itu siapa coba yang subscribe kalau bukan anak-anak alay gitu. Nah, saya lupa, kayaknya saya tidak pernah nonton deh kontennya, karena bagi saya itu terlalu buang-buang waktu gitu. Tapi anak-anak suka begitu, karena memang yang ditembak itu adalah kealayan begitu. Anak-anak sekarang banyak yang alay, banyak yang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak bermanfaat. Nah, kenapa kita tidak isi media sosial YouTube itu dengan sesuatu yang baik, misalkan kayak jingle untuk mengedukasi pertanian, atau misalkan sekarang ada TikTok. Kenapa kita tidak mengisi TikTok dengan pesan-pesan pertanian begitu, biar generasi muda itu melek begitu dengan pertanian. Bahwa meskipun kamu bergelimang, jadi kayak konten-konten sekarang kayak pamer-pamer harta, harga bajunya berapa, dia liburan kemana, itu sebenarnya kayak mengajari anak-anak itu menjadi hedonis, menjadi memandang segala sesuatunya itu dengan harta. Meskipun ya uang itu penting, tapi bukan segalanya seperti itu. Jadi pembuatan jingle ini itu bisa menjadi solusi kreativitas kan. Sekarang kan generasinya katanya generasi kreatif yang bakalan bikin video-video gitu kan. Nah jadi cocok nih buat teman-teman yang mau bikin jingle. Jadi kita masuk ke jingle, sudah kemana-mana ya. Jingle itu apa ya? Jadi jingle itu banyak dipakai di televisi ya, kayak tadi kayak Indomie seleraku, atau apalagi ya, iklan Honda Beat yang semakin ke depan, apakah tuh yang Yamaha semakin ke depan, itu ada kan lagunya. Terus apalagi banyak tuh iklan-iklan Lebaran sebentar lagi yang kayak gitu-gitu. Jadi
terus dicampur dengan pesan-pesan iklan. Nah, itu namanya jingle. Nah, jadi jingle merupakan bagian atau salah satu elemen penting dalam iklan karena dapat menjadi alat persuasi, jadi mengajak. Persuasi yang mudah melekat di benak konsumen. Jingle iklan juga dapat diartikan sebagai aransemen khusus, jadi aransemen musik yang asosiatif pada merek dan produk. Jadi di aransemen, misalkan kayak lagu apa ya, saya kurang nonton ini sih iklan, tapi banyak itu yang sekarang kan iklan-iklan tuh ada nyanyiannya, jadi lagunya siapa gitu diganti, jadi di aransemen jadi lagu tentang produk seperti itu. Kayak ada juga kayak lagu iklan tolak angin, iklan antangin, iklan apa tuh pegalinu itu, banyak pokoknya yang sebenarnya pesannya tentang produk tapi menjadi lagu kayak di aransemen ya. Kemudian jingle adalah suatu paket iklan yang dikemas dalam kesatuan lagu di mana lirik tersebut mengandung pesan komunikasi dari produk yang ditawarkan. Ini berhubungan dengan iklan. Nah, jadi seperti itu jingle. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa jingle merupakan suatu bagian atau salah satu elemen penting dalam iklan karena dapat menjadi alat persuasi. Sudah ya tadi ya. Penggabungan merek dan cuplikan sebuah musik populer menjadikan merek itu mudah diingat. Kayak Indomie, kan mereknya Indomie. Indomie seleraku. Jadi orang Indomie. Jadi orang tuh secara tidak sadar kita bisa nyanyi sendiri Indomie. Padahal kita nggak pernah hafal secara sengaja, tapi karena keseringan dengar, terus musiknya enak didengar, jadinya kita bisa menyanyi tiba-tiba sendiri begitu. Saya Indomie terus nih yang diiklankan karena saya ingat Indomie. Nah, jadi saya juga terkena efek jingle. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada juga yang berpendapat bahwa jingle adalah lagu yang menarik perhatian yang biasanya membuat pesan iklan sederhana mengenai suatu barang atau jasa dengan kata lain, sehingga adalah lagu yang diciptakan khusus untuk iklan produk. Jadi pokoknya jingle itu lagunya khusus, ada yang aransemen, dan biasanya durasinya itu paling lama itu 4-5 menit. Jadi paling lama 5 menit, dia nggak lama. Tapi kalau di iklan TV paling 1 menit. Kenapa? Karena iklan di TV itu mahal, ya, mahal dia. Nah, sekarang kan iklan kan bukan cuma di TV, tapi di YouTube juga sudah ada iklan-iklan. Oke, kita masuk ke elemen jingle. Nah, ada beberapa elemen jingle ya yang harus dimiliki oleh jingle. Yang pertama memorable. Jadi memorable itu adalah mudah diingat. Ini merupakan faktor yang penting untuk sebuah jingle. Jadi konsumen sering mempertimbangkan banyak informasi dalam bentuk keputusan atau jadi misalkan Indomie lagi. Soalnya saya karena nggak ada TV ya, di rumah nggak ada TV, jadi jarang nonton iklan begitu. Yang diingat Indomie saja, karena memang orang pada nyanyi Indomie ya, Indomie seleraku yang kayak gitu-gitu. Jadi banyak tuh di TV kalau yang suka nonton TV. Nah, itu orang akan selalu ingat Indomie. Jadi atau kalau kita bikin lagu misalkan lagunya tentang pertanian, ada tuh yang saya senang lagu pertanian tuh yang punya gini, Hey pasukan hebat pejuang pertanian. Jadi bagus ininya jadi isinya itu adalah tentang kamu tuh pasukan hebat dan pejuang pertanian. Itu kan keren. Jadi sekarang kan orang identik pasukan hebat itu berarti para mahasiswa pertanian yang sedang memperjuangkan pertanian, yang sedang belajar agar pertanian Indonesia bisa maju, tidak diremehkan lagi oleh negara lain. Pemerintah kita tidak akan lagi impor karena pertanian kita maju, petani kita sejahtera, mereka hidupnya terjamin ya, karena mereka adalah pahlawan devisa ya, pahlawan pangan.
Jadi orang-orang kayak petani, penggerak pertanian, para pakar pertanian, orang yang peduli lingkungan, itu adalah para barisan pejuang pertanian ya. Jadi pasukan hebat yang memperjuangkan pertanian. Jadi ada pesan memorable begitu. Jadi sesuatu yang akan selalu diingat. Oh, kalau misalkan nih teman-teman, kan insya Allah ya kita akan bikin jingle ya. Pokoknya kita harus sukseskan satu jingle kita, insya Allah. Semoga Allah meridhoi ya. Jadi nanti yang akan diingat itu prodi penyuluhan pertanian UM Palopo. Oh, itu terkenal tuh, ada jinglenya, ada lagunya loh, ini ada videonya bagus. Nah kayak gitu. Jadi kita bikin sesuatu yang memorable. Orang bisa ingat, kalau ingat UM Palopo, kalau orang ingat UM Palopo maka yang diingat adalah prodi penyuluhan. Kalau prodi penyuluhan yang diingat, oh iya mereka ada ini loh, ada jingle, ada video yang dibikin, nah kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, jadi di elemen memorable ini ada dua hal. Yang pertama mudah untuk diingat, yang kedua itu mudah untuk dikenali. Jadi kita tuh kayak beda sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua meaningfulness, atau memiliki arti atau makna. Jadi dia punya makna tertentu gitu ya. Jadi misalkan nih pasukan hebat, saya akan bikin lagu ya, insya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Pasukan hebat. Nah, jadi ada maknanya pasukan hebat. Jadi pasukan hebat itu ya, saya mengambilnya bahwa pasukan hebat itu bukan berarti orang yang ujuk-ujuk hebat, tapi pasukan hebat itu dilahirkan dari proses yang panjang, dengan lika-liku perjuangan, dengan kerja keras, dengan yang tidak pantang menyerah, tidak malu untuk misalkan kita masih banyak kekurangan gitu ya. Oke. Yang kedua tadi ya elemen bermakna. Kemudian yang ketiga adalah likability, atau memiliki kemampuan untuk disukai. Jadi kita harus bikin sesuatu yang menarik, yang bikin orang wow, keren gitu. Jadi pas lihat misalkan ntar nanti kita insya Allah kita usahakan jinglenya jadi pas nonton jingle kita itu jingle prodi penyuluhan pertanian angkatan 1. Wow, keren. Nah, kayak gitu. Jadi orang akan lihat wow, keren gitu. Jadi itu yang akan terpikir seperti itu. Nah, yang kedua yang keempat adaptability. Jadi dapat digunakan dari masa ke masa. Misalkan kita jinglenya kan tentang misalkan nih ya, pasukan hebat ya. Jadi pasukan hebat. Mau masa apapun, pasukan hebat ini akan tetap berlaku. Jadi orang akan tetap memperjuangkan pertanian. Pasukan hebat itu akan selalu bermanfaat selama orang masih makan nasi, belum makan emas, belum makan berlian, belum makan apalagi. Jadi selama manusia masih harus makan nasi, makan ikan, makan sayuran, makan tempe dan segala macamnya, maka pasukan hebat akan tetap menjadi inspirasi ya. Oke, yang kelima protectability ya. Jadi jingle bisa dilindungi secara hukum. Jadi nanti insya Allah kalau jingle kita jadi, maka kita harus bikin hak kekayaan intelektualnya ya, hak ciptanya gitu. Jadi harus dilegalkan. Oke, berikutnya keunggulan jingle dan kategori jingle yang baik. Nah, keunggulannya itu yang pertama, menimbulkan perhatian dan kesadaran akan apa yang akan kita sampaikan. Kalau produk, misalnya kalau iklan ya produknya ya. Kalau kita pesannya bahwa mari cintai pertanian, mari jadi pasukan hebat, mari menjadi sesuatu yang seseorang yang bermanfaat ya.
Kemudian yang kedua, menciptakan suasana hati. Jadi orang pas misalkan dengar lagunya, wah keren nih, anak-anak pertanian mau memperjuangkan pertanian karena kita kan negara agraris. Yang ketiga, menimbulkan ketenangan dan menimbulkan bunyi emosional, ya. Jadi kita akan usahakan ketika orang mendengar lagu kita langsung, oh masya Allah, adik-adik ini keren, gitu. Kemudian membangun personality. Jadi membangun kita jadi punya ciri khas sendiri. Misalkan dari semua prodi yang ada di UM Palopo, oh ternyata hanya prodi penyuluhan yang punya lagu sendiri, terus mereka bikin jingle sendiri, insya Allah insya Allah kita viralkan, orang akan senang lihatnya, kan itu luar biasa ya. Kemudian mekomunikasikan nilai budaya. Jadi budaya kayak teman-teman kan banyak sudah pergi ke lapangan kemana semua, nah itu nanti akan menjadi kombinasi yang baik gitu ya di dalam videonya nanti. Kemudian ada beberapa syarat yang baik, jingle yang baik, syarat jingle yang baik. Yang pertama, jingle harus dapat menampilkan nama dan slogan kalau iklannya produk. Tapi kalau kita misalkan slogannya, oh pasukan hebat, kita kan slogannya pasukan hebat. Nah kalau selama ini kan pasukan diidentikan dengan tentara melindungi negara. Nah kita pasukan hebatnya itu melindungi pertanian, ya, karena negara yang kuat adalah negara yang mandiri pangannya, ya. Jadi mandiri pangan itu adalah pangan yang tersedia untuk semua masyarakat dan bergizi. Oke. Kemudian musik yang digunakan harus simple, jadi nggak banyak ininya. Kemudian melodi yang digunakan harus menyenangkan dan berbeda dari melodi lainnya. Yang keempat, lirik yang digunakan harus simple, langsung dan spesifik, di mana terdapat penyebutan nama lebih dari satu kali. Jadi maksudnya ada yang diulang, misalkan kayak kita nih pasukan hebat, maka di baitnya itu ada beberapa kali penyebutan hei pasukan hebat gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan jingle. Yang pertama, dalam pembuatan sebuah jingle harus memiliki banyak pengetahuan tentang apa yang akan kita sampaikan, ya. Misalkan mau sampaikan bagaimana berjuang di pertanian, ya harus karena kita sudah belajar pertanian, kita anak pertanian, ya. Jadi saya kira ini aman lah. Kemudian pada proses pembuatan jingle membutuhkan perangkat pendukung untuk melakukan rekaman. Jadi nanti kita saya sudah ada teman yang bisa membantu untuk proyek jingle kita. Kemudian yang keempat, pengaturan tingkat level suara harus sangat diperhatikan. Ini nanti ketika pembuatan videonya, ya. Kemudian harus bijak dalam menggunakan efek, karena bila terlalu banyak efek yang digunakan dapat berpengaruh pada hasil jingle yang dibuat. Kayak misalkan tuh di video-videonya YouTubers itu kayak ada efek itu kayak misalkan kayak gini, yang ada tuh suara-suara ketawa atau kayak gitu-gitu tuh, yang bagaimana lagi tuh yang sering di YouTuber gitu. Kalau terlalu lama, kalau terlalu banyak itu kesannya jadi lebay. Makanya para YouTuber itu kan lebay dan penontonnya adalah orang-orang lebay, ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke perancangan jingle. Jadi perancangan jingle itu ada beberapa proses, ya. Pertama proses praproduksi. Nah nanti ini kita akan langsung praktek pada saat pembuatan jingle kita. Nah pada tahap praproduksi terlebih dahulu menentukan konsepnya. Jadi kita kan sudah punya konsepnya, ya, apa yang akan kita sampaikan gitu. Dan tidak akan saya sampaikan di video ini karena nanti kalau punya ditonton orang nanti dicontoh gimana. Jadi konsepnya sudah ada, ya, tinggal kita fikskan lagi di hari Senin nanti. Kemudian setelah dibuat konsepnya, ya, menentukan ide, tema, naskah dan lirik, udah semua, ya, kita, ya. Jadi sudah tentukan. Ini sebenarnya teori untuk orang yang
misalkan mau buat jingle tentang apa tapi bukan di situ bidangnya. Kalau kita kan bidangnya pertanian, jadi ya lebih mudah lah seperti itu. Nah, jadi ada formatnya. Nanti teman-teman bisa sudah saya sampaikan di video yang pertemuan kelima kalau nggak salah, tentang pembuatan naskah. Jadi sudah ada saya buatkan di sini ya formatnya, scan-scannya, scan satu kita mau tampilkan apa, itu nanti kita akan atur apakah itu foto atau video ya. Jadi nanti tinggal kita kumpulkan video-video atau foto. Kemudian karena kan kita tidak akan mengambil misalkan buat video klipnya itu kita harus syuting kembali, nggak mungkin kayak gitu karena nanti tidak akan natural. Tapi kalau misalkan kegiatan selama ini yang tidak dibuat-buat, tidak harus baik. Jadi kalau yang formatnya ini, yang format pembuatannya ini kita akan gunakan nanti pas untuk perancangan pengeditan videonya. Jadi bukan untuk pas harus syuting kayak gini, karena kita nanti akan tinggal mengumpulkan semua file-file teman-teman selama kuliah lapang di pergi ke tempat-tempat mana begitu. Jadi itu akan dikumpulkan. Nah, ini sebenarnya materinya tentang pengambilan gambar, ada pengambilan gambar high level dan low angle, ada pergerakan kamera, track right, terus ada bidikan kamera, ada close up, medium shoot dan long shoot. Jadi teknik-tekniknya. Nah, ini sebenarnya kan kemarin sudah dipelajari ya waktu pas kunjungan ya. Insya Allah semoga kita bisa cepat punya laboratorium sendiri biar kalau kita belajar. Tapi enaknya sih kalau belajar kayak kemarinnya ke stasiun TV langsung itu kan bisa langsung, oh ternyata begini stasiun TV membuat sebuah siaran, itu kan lebih nyata begitu daripada hanya sekedar di laboratorium. Meskipun sebagai lembaga pendidikan kita tetap butuh laboratoriumnya, biar karena misalkan kalau kayak kemarin kan hanya sekali kunjungan bisa jadi kan sudah lupa, tapi kalau punya laboratorium sendiri kan bisa berulang-ulang tuh kita masuk ke labnya seperti itu. Nah, ini saya hanya bikin sampai di praproduksi karena nanti di produksinya adalah editing videonya, nanti dirilisnya. Jadi setelah praproduksi kemudian produksi lalu rilis. Nah, setelah rilis nanti ada yang namanya riset. Jadi setelah dirilis kita akan riset ini banyak yang suka nggak, banyak yang like nggak, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk materi tentang jingle. Insya Allah kita ketemu nanti sebelum sebelum pergi kunjungan nanti untuk mata kuliah teman-teman yang koperasi. Nanti kita akan bahas ini dulu tentang jingle ini. Nanti kita akan bahas urutan pembuatan editing videonya nanti ya. Oke, itu saja.